Shalom Bapak Ibu sekalian. Ada sukacita? Amin, ada gitu ya. Amin. Tema kita hari ini adalah menemukan sukacita di dalam perjalanan hidup kita. Kita akan membaca bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama dari Filipi 4 ayat 4 sampai ayat yang ke-9. Filipi 4 ayat 4 sampai ayat yang ke-9 kita akan membaca bersama-sama di ayat 4. Lalu di ayat 5 sampai ayat 9 kita akan membaca bergantian. Saya ayat 5, Bapak Ibu ayat ke-6, begitu seterusnya sampai ayat yang ke-9 ya. Ayat yang keempat kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika saya SMA, saya memiliki kesempatan bersama dengan teman-teman SMA saya ngikut studi tour. Dan waktu itu kami bersama-sama ke Bali gitu. Lah di Bali itu bersama-sama waktu itu beberapa bus begitu ya. Dalam bus kami punya ada satu tour guide yang menceritakan, yang menjelaskan kita kemana, apa yang akan kita lihat, apa yang akan dialami begitu ya. Nah waktu itu kita sampai di sebuah tempat lalu kemudian tour guide itu menyampaikan kepada kami, anak-anak SMA. Nah, kalau kamu nanti turun, jangan kaget, kamu nanti akan dikerubuti penjual-penjual. Lah mereka kan menjualkan barang dagangannya. Nah di Bali ingat dua hal katanya. Yang pertama, kalau kamu deal tawar-menawar dengan para pedagang Bali, kalau sudah sampai di harga tertentu, sudah deal, jangan tidak dibeli. Jadi takutnya adalah sudah tawar-menawar, deal ditinggal gitu ya, takutnya begitu. Lalu kemudian dengan nasihat-nasihat yang agak mistis, di Bali hati-hati begini gitu. Waktu itu seperti itu saya ingatnya. Dan mengingat yang pertama itu maka ada poin yang kedua yang diingatkan si target itu. Yaitu kalau kamu nanti turun jangan segera menawar. Biasanya para penjual itu, pedagang itu akan turun harga ketika kamu nanti mau pulang katanya begitu. Nah itu kami ingat ya sebagai anak-anak SMA bawa uang saku masing-masing disangoni papa mama gitu ya. Bapak ibu sangonin gitu, kemudian kita turun gitu. Betul waktu kami turun pedagang-pedagang itu menjualkan. Salah satu yang dijual adalah ini gantungan kunci gitu ya, kipas. Lalu kemudian ada patung-patung kecil gitu, kerajinan-kerajinan gitu. Dijual lalu kemudian ada yang menawarkan gantungan kunci kepada saya. Dek ini gantungan kunci 1.000. Saya ingat nasihat target. Jangan beli sekarang, jangan segera tawar. Oke, saya dengarkan itu, baik Pak nanti gitu. Lalu kemudian saya jalan-jalan menikmati tempat wisatanya. Ketika mau selesai, mau pulang, saatnya pulang, betul pedagang-pedagang itu datang lagi. Menawarkan, dan pedagang yang sama menawarkan gantungan kunci itu. Dek, gantungan kunci ini berapa Pak? 1.000. Saya ingat nasihat target, tawar. Saya segera tawar. Boleh enggak 2.000? Pedagang ini bilang enggak boleh, enggak masuk modal nih katanya. Tapi saya bilang enggak, kalau enggak jadi gitu. Nah saya pura-pura segera menuju ke bus dan pedagang ini bilang boleh dek, ini. 2.000. Wah saya ambil 2 itu. Saya bayar 1.000, hati saya sukacita, senang, gembira begitu ya. Karena saya berpikir untung 500 rupiah. Saya naik ke bis, saya duduk dengan hati yang senang. Gak seberapa lama kemudian datang teman saya, membawa gantungan kunci 4.
duduk di sebelah saya. Ketika dia duduk, saya lihat gantungan kunci itu. Saya bilang, 4.000 ya. Teman saya bilang, enggak, 1.004. Ketika dia bilang 1.004, segera saya pinjam. Saya bandingkan dengan gantungan kunci saya. Saya berharap gantungan kunci yang 1.002 lebih bagus daripada yang 1.004. Saya bandingkan. Ternyata sama. Waktu sama. Loh, sama. Saya tanya kepada teman saya, kamu beli sama siapa? Dan teman saya menunjuk bapak yang menjual gantungan kunci yang sama pada saya. Ketika melihat itu, saya langsung duduk. Dan teman saya bertanya, ada apa? Saya bilang, tidak ada apa-apa. Tapi sukacita yang saya rasakan, Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Lenyap Bapak Ibu. Apa yang tadinya saya senang, tiba-tiba itu hilang. Bapak Ibu, fenomena sukacita, dapat senang, hilang sukacita. Itu adalah fenomena keseharian di hidup kita, betul ya. Kita mengalami senang, kita mengalami hilang senang. Tapi manusia selalu merindukan sukacita. Pada dasarnya kita semua pengen sukacita. Kalau tidak ada sukacita rasanya hidup itu hampa. Rasanya hidup itu berat, kita pengen mendapatkan sukacita. Oleh sebab itu banyak budaya mengajarkan bagaimana memperoleh sukacita. Budaya-budaya tradisional mengajarkan kalau kamu mengikuti peranmu, melakukan peranmu dengan baik, kamu akan bersukacita. Kalau kamu jadi bapak, jadilah bapak yang baik, kamu akan senang di situ. Kalau kamu jadi siswa, belajarlah dengan baik. Kalau kamu jadi emak, jadilah emak yang baik, maka kamu akan bersukacita ketika kamu melakukan peranmu sebagai emak yang baik. Kamu akan bersukacita kalau kamu memainkan peranmu. Tapi itu kata budaya tradisional. Budaya modern berkata berbeda. Budaya modern berkata kalau kamu memainkan peranmu, mungkin kamu malah gak akan sukacita. Sukacita itu tidak didapatkan dengan melakukan peran. Sukacita itu didapatkan dengan cari sukacita. Kalau nggak dapat di sini, pindah. Dapat sukacita di rumah, pindah ke sekolah. Di sekolah nggak dapat sukacita, pindah ke gereja. Di gereja nggak dapat sukacita, dolan kemana supaya dapat sukacita, katanya begitu. Jadi sukacita itu di dunia modern dicari, didapatkan, bukan dengan melakukan peran. Bapak Ibu, kalau kita melihat dua ajaran ini sebetulnya ada kesamaannya. Kesamaannya adalah bahwa sukacita itu harus diupayakan. Sukacita itu harus dikejar, diupayakan dengan sebuah pencapaian baru didapatkan. Kalau tidak mencapai itu, sukacita itu nggak akan didapatkan. Nah Bapak Ibu sekalian, ini dua pendapat ini, ajaran mengenai sukacita ini mulai orang menyadari bahwa ajaran ini tidak benar, tidak lengkap begitu ya, tidak tepat. Karena sebetulnya sukacita itu ternyata meskipun orang melakukan dua ini, mengupayakan sukacita, tapi orang tetap merasa hampa. Orang merasa sukacita didapat lewat uang. Ketika dapat uang, sukacitanya turun. Orang merasa dapat nilai bagus, sukacitanya turun. Jangankan dapat nilai bagus, mencapai nilai bagus, belajarnya tidak sukacita gitu ya. Jadi wah ini kayaknya bukan deh, sukacita itu bukan dari apa yang dilakukan. Oleh sebab itu Bapak Ibu ada sebuah pemikiran yang namanya stoicisme. Yang mulai menyadari bahwa sukacita itu bukan didapat dari apa yang kita kerjakan dan upayakan. Sukacita itu adalah sesuatu yang dari luar manusia. Dan itu kalau dikaitkan dengan dewa-dewa, Stoa itu dikaitkan dengan dewa-dewa nasib, itu urusannya dewa-dewa gitu ya, dewa-dewi nasib gitu. Karena ada orang, ini stoicisme ini salah satunya booming lagi ketika pandemi Bapak Ibu ya. Ketika pandemi kita lihat semua orang mencoba selamat, mencari selamat, berupaya bersukacita, jaga pakai masker, enggak keluar rumah. Tapi selalu ada yang lewat ya, betul ya. Maksudnya ada orang yang jaga kesehatan, dia kena juga. Malah ada orang yang gak jaga kesehatan, kayaknya tampilannya gak kena gitu. Kuat-kuat saja, ini kayaknya, makanya Stoa mengajarkan sukacita, bahagia itu bukan sebuah upaya manusia.
bahagia itu sesuatu yang ada di luar. Lah kalau nasib kayak begitu, maka dengan sinis Stoa bilang, nggak usah pikirkan yang itu. Kalau mikir itu nggak akan bahagia deh. Terus gimana? Jalan solusinya Stoa bilang, pikirkan yang bisa kamu lakukan. Bahagia saja dengan yang bisa kamu lakukan. Upayakan yang bisa kamu lakukan dan kamu upayakan bahagia di situ. Itu ajaran Stoa Bapak Ibu. Yang di luar kendali kita jangan dipikirkan. Lakukan yang kamu bisa dan berbahagia dengan yang kamu bisa. Itu ajaran Stoa, ajaran Stoicisme. Bapak Ibu sekalian, ini ajaran yang jelas tidak Kristiani. Ada satu sisi yang betul. Tapi ajaran ini ajaran sinis yang mengajarkan hidup itu dipermainkan nasib. Yang tidak dipermainkan nasib, ayo kita bahagia di situ gitu. Jadi ini ajaran yang tidak holistik. Ajaran yang tidak utuh. Lalu sebetulnya seperti apa sukacita itu? Nah saya ingin mengawali perenungan kita kitab Filipi ini dengan tulisan dari seorang yang bernama C.S. Lewis Bapak Ibu. C.S. Lewis itu menuliskan begini. Sukacita, bahagia itu adalah sesuatu yang ditanamkan di dalam diri manusia. Dan itu ada dan menggelisahkan manusia. Tapi itu sebetulnya diberikan kepada manusia dengan tujuan Allah untuk apa? Untuk mengingatkan manusia bahwa manusia itu diciptakan bukan untuk dunia. Sekali lagi, dunia ini tidak akan membuat kita utuh bahagianya. Mau bahagia lewat uang, bisa dapat bahagia. Tapi kita akan turun bahagia kita. Mau bahagia lewat badan yang sehat kuat, bisa kita bahagia. Tapi tidak akan lama. Bahagia kita akan turun karena sukacita sejati itu ada di luar dunia ini. Harapan akan sukacita adalah sebuah longing to God. Sebuah upaya untuk mengingatkan kita ada yang lebih besar yang menjadi sumber sukacita kita. Semoga kita memahami prinsip sukacita ini. Bahwa kalau saya rindu sukacita dan kita merenungkan sukacita, itu adalah sebuah kerinduan yang Tuhan tanamkan di hati kita. Kesadaran sukacita kok sementara gitu ya. Tapi saya masih pengen sukacita. Itu adalah sebuah kerinduan yang akan terpenuhi ketika kapan? Ketika kita bertemu dengan Tuhan. Ini menjadi dasar pemikiran terlebih dahulu. Oleh sebab itu ketika Paulus menyampaikan sukacita di kitab Filipi. Kita sudah baca kitab Filipi ya Bapak Ibu ya. Filipi 1 sampai Filipi 4 kita sudah membacanya. Kita sudah merenungkannya. Dan di sepanjang kitab Filipi ada 16 kali lah dalam terjemahan bahasa Indonesia kata sukacita itu muncul. Sukacita itu muncul berkali-kali. Dan Paulus ingin mengajarkan tentang sukacita. Lah bagaimana ajaran Paulus? Sukacita Kristiani itu bagaimana? Nah mari kita lihat sukacita Kristiani tentu berbeda dengan sukacita Stoa. Sukacita budaya-budaya tadi juga. Lah sukacita Kristiani itu sukacita yang bagaimana? Kita lihat yang pertama sukacita Kristiani adalah sukacita yang didasari atas perspektif Allah. Didasari atas pengenalan kita kepada Allah. Bapak Ibu di dalam Filipi 4 ayat 4 sampai ayat 5 di situ dikatakan bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi katakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang Tuhan sudah dekat. Lalu kemudian dilanjutkan janganlah hendak nyawa kamu khawatir dan selanjutnya Bapak Ibu sekalian Paulus sepertinya menceritakan ini dalam kondisi yang baik-baik saja. Tetapi kalau kita lihat dan kita nanti lihat konteksnya mengingat konteksnya Paulus sebenarnya tidak lagi baik-baik saja. Kata hendaklah kebaikan hatimu memakai kata epeikes. Ada beberapa bahasa-bahasa aneh ya nanti ya. Tapi saya lewatin dengan cepat aja. Epeikes itu artinya kebaikan hati itu artinya adalah situasi di mana bukan ketika saya lagi dengan teman baik-baik, terus saya berbaik hati, bukan. Tapi kata ini seringkali muncul, bahkan selalu muncul dalam kaitan melawan sesuatu. Kebaikan hati ketika saya melawan situasi yang tidak baik. Melawan kebengisan, saya harus baik hati. Melawan kemarahan, saya harus baik hati. Kata ini selalu muncul dalam bentuk perlawanan. Artinya saya mau simpulkan bahwa Paulus kondisinya tidak selalu baik-baik saja. Dalam Filipi 1 sampai Filipi 4, Paulus menceritakan dia dalam duka cita. Bapak Ibu, ini ketika Paulus cerita bersukacitalah itu bukan Paulus lagi suka ketawa ketiwi.
eh, suka nonton apa namanya, hatinya gembira terus, tidak. Waktu itu hatinya Paulus kadang duka cita. Kenapa duka? Dia kangen dengan jemaat Filipi. Kenapa duka kalau saya boleh sebutkan secara cepat, ketika dia lagi di penjara, ada orang-orang yang malah menunjukkan dan membuat Paulus itu berduka dengan menceritakan Injil, mengabarkan Injil dengan apa namanya cara yang salah gitu. Diharapkan orang-orang ini akan membuat Paulus tambah berduka. Belum lagi Paulus mengirim orang namanya Epafroditus. Bapak Ibu, Epafroditus itu dikirim Paulus. Ternyata ketika dikirim oleh Paulus, Epafroditus itu sakit dan nyaris mati. Paulus berduka. Paulus di situ dikatakan Paulus itu bergumul, berduka, punya beban, bahkan menangis. Bapak Ibu. Artinya Paulus itu manusia biasa di situ. Mengalami situasi yang demikian. Tapi kenapa Paulus mengatakan sukacita, ayo bersukacita? Karena Paulus ingin mengatakan semua itu dia lihat di dalam Tuhan. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Melihat dari perspektif Allah. Melihat dari kacamata Allah. Saya suka main Roblox bersama anak saya. Salah satu game yang saya mainkan dengan anak adalah Roblox, Bapak Ibu. Salah satu game Roblox yang saya suka main adalah hide and seek. Kalau ada yang suka main dengan ponakan atau anak ya. Hide and seek. Ngumpet gitu, sembunyi, ada yang cari. Nah yang menarik adalah yang cari itu tidak tahu orang yang sembunyi ada di mana. Tapi orang yang sembunyi itu ada mode spectate. Ada mode untuk ngelihat yang cari di mana begitu ya. Jadi ada mode untuk ngelihat gitu. Nah untuk yang sembunyi kita punya keuntungan karena bisa lihat musuhnya ada di mana. Hidup itu kita pengennya gitu ya. Masalah ini kenapa terjadi sama saya? Pengennya kita bisa tahu semuanya gitu. Tapi ternyata di hidup itu gak kayak gitu Ibu. Di hidup itu kita tidak bisa tahu semuanya. Kenapa masalah ini terjadi? Kenapa saya harus bersama dia? Kenapa ini ada kesulitan? Kenapa seperti ini? Kenapa? Kenapa? Paulus mengajak memandang dari kacamata atas. Melihat dari sisi Allah. Bapak Ibu sekalian, Paulus mengajak, ayo memandang dari atas. Oleh sebab itu Paulus katakan, jangan kamu khawatir. Nah ini menarik Bapak Ibu. Jangan kamu khawatir, itu memakai kata ini. Merimnao. Merimnao itu artinya adalah memperhatikan. Kata merimnao, jangan khawatir. Khawatir itu memakai kata yang sebetulnya umum. Kata umumnya itu kata begini, memperhatikan. Sama kalau saya lihat anak saya, terus saya mikir, saya bisa melihat kamu besok besar gak ya? Saya bisa lihat kamu besok kuliah gak ya? Waktu kamu menikah saya usia berapa ya? Gitu-gitu. Itu mikir gitu Bapak Ibu. Nah merimnao itu dipakai ketika Timotius dikatakan di Filipi 2 ayat 20 memperhatikan jemaat. Itu memakai kata merimnao. Tapi di bagian Filipi 4 ayat yang ke-6 kata merimnao itu dipakai. Jangan merimnao. Merimnao itu khawatir. Lah apa yang membedakan? Memperhatikan dan khawatir. Yang membedakan adalah masihkah saya melihat Tuhan di dalam pikiran saya. Di dalam rasa yang saya pikirkan. Siapa sih yang gak mikir kehidupan Bapak Ibu? Siapa yang gak mikir tentang masalah? Kita pasti mikir. Tapi ketika kita tidak bisa melihat dari bahwa Allah ada di situ. Maka kita khawatir. Paulus mengajarkan di dalam Tuhan. Pengenalan Paulus akan Tuhan membuat dia yakin dia tidak khawatir. Apalagi Bapak Ibu kalau kita lihat Filipi 2. Gambaran Paulus tentang Tuhannya orang percaya, orang Kristen. Itu Tuhan yang berbeda dari agama lain. Maaf kalau saya sebut agama lain. Di agama lain kalau disebut bersyukur. Tentunya semua agama mengajarkan itu, betul ya? Betul gak sih? Semua agama ngajak bersyukur. Bersyukur. Semua agama mengajarkan itu. Tapi Paulus bersukacita mungkin semua agama ngajari itu. Tapi Paulus mengajarkan Allah kita adalah Allah yang di dalam Filipi 2 meninggalkan tahtanya di surga. Karena kasihnya kepada manusia turun ke atas dunia.
memakai rupa hamba, mati di atas kayu salib demi aku dan kamu. Allah yang seperti inilah Allah yang mengasihi kita. Masihkah kita khawatir? Oleh sebab itu kalau ditanya agama apa yang seharusnya paling ada sukacita berdasar pemahaman Allah yang demikian, jawaban saya mungkin harusnya agama Kristen. Memunculkan sukacita itu harus kelihatan karena Allahnya aja turun ke bumi, mati untuk kita, mengasihi kita. Ketika memandang dari sisi Allah, maka kita tidak perlu khawatir. Oleh sebab itu Bapak Ibu, bagian ayat yang ke-7, damai sejahtera Allah menguasai. Kalau terjemahan ini melampaui, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu. Bahasa aslinya itu damai sejahtera Allah itu merajai segala pikiran. Segala pikiran khawatir itu dirajai oleh Allah. Nah ini luar biasa ya. Dan Allah itu mengawal hati seperti tentara yang mengawal hati dan pikiran kita. Poin yang pertama, Paulus mengajarkan sukacita itu didapat ketika kita melihat, memandang dari perspektif Allah. Allah siapa? Allah yang mau turun ke dunia karena mengasihi kita. Yang kedua, sukacita Kristiani. Sukacita karena memiliki pertimbangan yang lebih luas. Bapak Ibu, saya tidak akan menceritakan ini detail karena di dalam ayat yang ke-8 di situ ada dikatakan semua yang benar, semua yang mulia dan lain sebagainya. Itu ada 8 kata begitu. Dari 8 kata itu kalau dilihat dalam bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia, Alkitab bahasa Inggris atau Alkitab bahasa Indonesia kelihatan. 8 itu bisa dibagi 2. Banyak kata sifatnya, 6 yang pertama itu kata sifat, 2 itu memakai kata benda. Menurut saya dan perenungan saya, yang penting justru 2 yang terakhir. Karena 6 yang pertama itu bisa digolongkan 2 yang terakhir. Jadi maksud saya semua yang benar, semua yang mulia, yang adil itu bisa dimasukkan ke dalam kategori yang terakhir. Yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkan semuanya itu. Dalam mempertimbangkan sesuatu ketika menghadapi sebuah kondisi. Paulus mengajak jemaat memiliki pikiran, kata pikirkan memakai kata logisomai, pergunakan ini sebagai bahan pertimbangan. Apa pertimbangannya? Sesuatu yang memiliki value Kristus. Sesuatu tanggapan yang memuliakan Tuhan. Praktisnya bagaimana Bapak Ibu? Praktisnya seperti ini. Ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi situasi hidup, maka pertimbangkan ini. Adakah hal yang bisa saya syukuri ketika saya menghadapi sesuatu? Di tengah kesulitan yang saya hadapi, adakah dalam situasi berat itu satu hal yang bisa saya syukuri? Atau adakah hal yang lebih penting daripada yang saya hadapi ini? Ada prinsip yang lebih penting? Atau adakah kesulitan itu menjadi sebuah kesempatan? Saya mewujudkan Kristus di dalam diri saya. Saudara, dalam relasi kita satu dengan yang lain, saya pikir kita penuh dengan suka dan duka. Penuh dengan sukacita dan penuh dengan konflik tentunya. Di dalam konflik yang terjadi, mungkin pertimbangan yang lebih luas ini perlu kita pikirkan. Ketika kita mengalami konflik dengan orang-orang yang menurut kita sulit, pertanyaan ini menarik. Adakah yang bisa kita syukuri dengan keberadaannya? Ngoroknya kenceng. Saya bisa bersyukur gak ya dengan orang yang ngoroknya kenceng seperti ini gitu. Waduh kalau uang sudah dipegang dia susah keluar gitu. Bisa gak ya saya mengucap syukur untuk keberadaan orang ini. Ketika berdebat selalu beda pendapat. Bisa gak ya saya bersyukur dengan ini. Ketika saya bertemu dengan orang-orang yang sulit, adakah ini kesempatan saya mewujudkan Kristus di dalam diri saya? Bapak Ibu, Paulus ketika dalam kesulitan, dia di penjara, dia melihat ada orang-orang yang membuat hidupnya berduka. Paulus berkata, aku bersukacita karena bagaimanapun caranya Injil diberitakan. Yang lebih prinsip Injil diberitakan. Aku tetap bersukacita. Ini luar biasa Bapak Ibu ya, di tengah kesulitan Paulus berpikir lebih luas. Kadang-kala mensyukuri apa yang terjadi itu sulit.
Tapi ini yang Paulus ajarkan. Sukacita Kristen adalah sukacita ketika kita mempertimbangkan sesuatu lebih luas. Ada seorang yang bernama Fanny Crosby. Fanny Crosby adalah seorang yang buta ketika dia usia 6 minggu. Karena dokter salah beri obat, buta dia. Bapak Ibu kalau nggak ada penglihatan, hidup itu susah. Saya -8 Bapak Ibu. Saya sering mandi meletakkan kacamata lupa ditaruh di mana. Nah ketika meletakkan kacamata lupa ditaruh di mana, ributnya adalah ketika mencari. Mana kacamatanya gitu ya, ribut gitu. Karena nggak kelihatan gitu, susah untuk melihat. Fanny Crosby ini matanya buta. Tapi dalam memoarnya dia tidak menyalahkan kebutaan matanya. Dalam memoarnya justru dia menuliskan, aku bersyukur. Aku dikasih mata buta. Karena apa? Aku tidak akan terdistraksi oleh hal-hal yang lain di luar. Saya punya waktu untuk berdiam dan menciptakan banyak lagu. Luar biasa Bapak Ibu ya. Paulus mensyukuri di situasi-situasi yang dia hadapi. Nah poin yang ketiga, poin yang terakhir. Kalau bicara soal sukacita Kristiani, sukacita ini adalah praktik. Kalau kita lihat dua hal, yang pertama itu teologis, pemahaman. Maka yang kedua ini, yang ketiga ini adalah praktik. Sukacita itu dilakukan. Nah menarik Paulus mengatakan di dalam ayat 9, apa yang kamu pelajari, apa yang telah kamu terima, yang kamu dengar, yang kamu lihat, lakukan itu. Nah kata lakukan itu tuh memakai kata praso yang artinya itu seperti rentenir yang nagih utang Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau nagih utang sekali cukup atau berkali-kali Bapak Ibu? Berkali-kali dong ya, jadi nagih, setiap hari nagih. Coba siapa tahu hari ini bisa. Coba gitu ya, nyoba. Lah, praso itu yang penting bukan hasil. Tapi praso itu yang penting adalah tindakan praktisnya. NIV, ESV punya terjemahan praktis. Dilatih, diupayakan. Sukacita itu diupayakan dalam semua keadaan, berbagai keadaan. Bapak Ibu, dunia mengajarkan kita hal-hal yang sebetulnya membawa kita kepada cara pencarian sukacita yang salah. Melalui pencapaian-pencapaian tadi seperti saya ceritakan. Seorang yang bernama George Batrick, seorang pendeta Presbyterian Church. Penulis buku prayer gitu ya. Dia menceritakan bagaimana seorang dosen mengajar mahasiswanya. Dia melihat seorang dosen memberi sebuah kertas putih. Lalu dia kasih dosen itu memberi titik hitam di tengahnya. Terus dia bertanya, apa yang kalian lihat? Semua orang berkata, titik hitam. Ada titik hitam di situ. Dosen itu bertanya, kenapa kamu tidak melihat yang putih? Kenapa kamu melihat yang titik hitam? Dunia kita mengajarkan sukacita itu didapat lewat pencapaian. Saya sangat yakin saya akan bersukacita kalau teman bis saya tadi berkata 4 gantungan kunci, 4.000. Saya akan sukacita banget, ketawa-ketawa ngakak-ngakak gitu ya. 4.000, saya enggak gitu ya. Saya akan bersukacita ketika pencapaian saya lebih tinggi. Itu yang diajarkan dunia Bapak Ibu. Banyak orang tua, ya memang itu ya dunia yang berdosa membuat kita seperti ini. Bagaimana mengajarkan sukacita pada anak yang tidak doyan makan di rumah, bisa mensyukuri makanan yang ada di rumah, bagaimana caranya? Gimana Bapak Ibu caranya? Beberapa orang tua menaruh anaknya di panti asuhan. Nih panti asuhan, makan di situ. Udah rasa makan gak enak, balik ke rumah. Bersyukur gak? Oh iya bersyukur. Ketika melihat orang lain dalam posisi yang kayak gitu, baru bersyukur. Anak gak belajar karena tidak bersyukur, punya kesempatan belajar. Diajak keliling, lihat gembel. Lihat tuh kalau gak belajar, kamu bakal kayak gitu. Bersyukur kamu punya kesempatan belajar. Bukankah dunia mengajarkan demikian pada kita? Ketika melihat orang yang lebih rendah baru kita bisa puji Tuhan. Jangan melihat ke atas katanya, lihat ke bawah.
Lalu katakan, puji Tuhan gitu ya. Kita diajarkan demikian, oleh dunia ini demikian. Tapi Paulus ingin mengajak kita memberikan, menempatkan sukacita dan syukur kita itu pada tempat yang tepat. Bukan justru pada kelemahan orang-orang di sekitar kita. Tapi pada Allah yang besar, yang mengerti kita, yang mengasihi kita. Pada pemikiran yang luas, karena kita orang yang sudah diselamatkan. Mari kita mempraktikkan ini, mempraktikkan sukacita ini. Bapak Ibu, kadangkala kita berpikir soal pencapaian. Dan pencapaian itu targetnya seperti yang kita inginkan. Lalu kita lupa pada semua karya Tuhan yang lain. Oleh sebab itu ada sebuah praktek yang bagus. Yang mungkin bisa kita coba kalau kita bicara soal sukacita. Yaitu hitung berkat Tuhan. Hari ini berikan waktu, hitung berkat Tuhan apa sih yang sudah kita rasakan. Mungkin hari ini saya bisa makan 3 kali enak. Mungkin hari ini saya lihat anjing tetangga saya tidak masuk rumah saya, ngacak-acak bunga gitu. Ikan saya tidak mati semua gitu ya. Itu kita bisa tuliskan itu. Untuk kita bisa melihat kertas putihnya. Bagaimana Tuhan itu ternyata dalam karyanya menunjukkan kasihnya. Allah yang kasih itu menunjukkan kasihnya kepada kita. Nah, makanya saya menutup dengan ini. Sukacita dirasakan saat kita memandang dengan cara yang benar. Dan mengupayakan, melatihnya di dalam hidup kita keseharian. Saya ingin menutup dengan sebuah disclaimer. Jika tetap saya tidak bisa bersukacita setelah melakukan ini. Beban itu berat membuat saya gak bisa sukacita. Masalah ini besar membuat saya tidak bisa sukacita. Tapi saya pengen sukacita. Maka bagaimana? Saya ingin mengingatkan kita pada tulisan C.S. Lewis. Kerinduan yang terdalam. Itu adalah longing to God. Saat kita pengen sukacita dan saya gak bisa rasa sukacita. Itulah saatnya. Itu bukti nyata kamu butuh Tuhan. Bersukacitalah untuk itu. Saat kamu ngerasa gak bisa sukacita hari ini, bersukacitalah. Karena saat itu kamu merindukan Tuhan pemuas sukacita.